Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aisyah Putri, NIM 2021-0801-218 dari Fakultas Ilmu Komputer dan dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penggunaan kalimat efektif untuk memenuhi nilai UAS Matkul Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subbab mengenai kalimat efektif, yaitu yang pertama adalah pengertian dari kalimat efektif, yang kedua adalah struktur kalimat efektif, yang ketiga adalah syarat suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif, yang keempat adalah ciri-ciri kalimat efektif, dan yang kelima adalah faktor penyebab ketidakefektifan suatu kalimat. Subbab pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif secara singkat dapat diartikan sebagai kalimat yang telah tersusun dengan baik, benar, dan jelas sehingga maknanya dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain. Dalam penyusunan kalimat efektif terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, unsur-unsur dalam kalimat, yang kedua adalah penggunaan kaidah atau aturan yang ada di ejaan yang disempurnakan, dan yang ketiga adalah pemilihan kata dalam kalimat atau diksi. Sebab kedua yang akan saya jelaskan adalah unsur dan struktur kalimat efektif. Unsur dan struktur kalimat efektif terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama adalah subjek, yaitu bagian kalimat yang menunjukkan pelaku atau tokoh. Yang kedua adalah predikat yang menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga adalah objek, yaitu pelengkap dari predikat. Yang keempat adalah pelengkap, dan yang kelima adalah keterangan. Sebab ketiga yang akan saya jelaskan adalah syarat kalimat efektif. Syarat-syarat suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif, yaitu yang pertama sesuai dengan EYD, yang kedua adalah sistematis, yang ketiga adalah tidak ambigu, dan yang keempat adalah tidak bertele-tele. Dalam penyusunan kalimat efektif, unsur-unsur yang paling penting adalah subjek dan juga predikat. Untuk objek dan juga keterangan serta pelengkap sifatnya adalah sekunder. Sebab keempat yang akan saya jelaskan adalah ciri-ciri dari kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri sehingga kita dapat mengenali dan dapat mengetahui bahwa kalimat itu adalah kalimat efektif. Yang pertama adalah ketatabahasaan. Ketatabahasaan di sini berhubungan dalam pemilihan bahasa yang kita gunakan dalam sebuah kalimat. Yang kedua adalah kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan atau kesepadanan ini berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan dalam kalimat. Yang ketiga adalah kehematan. Penggunaan kata-kata di dalam kalimat juga termasuk mempengaruhi keefektifan suatu kalimat, di mana kita tidak perlu bertele-tele dalam penggunaan kata-kata. Yang keempat adalah kesejajaran atau kepararelan, adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama di dalam sebuah kalimat. Yang kelima adalah ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif, yaitu penonjolan ide pokok. Yang keenam adalah kecermatan. Kecermatan yang dimaksud adalah kata-kata yang digunakan dalam kalimat tidak mengandung tafsiran ganda. Yang ketujuh adalah kepaduan. Kepaduan di sini berhubungan dengan timbal balik antara unsur-unsur dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah. Yang kedelapan adalah kelogisan. Kelogisan mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal nalar. Kelogisan ini erat kaitannya dengan ketatabahasaan. Sebab terakhir yang akan saya jelaskan adalah faktor penyebab ketidakefektifan suatu kalimat. Ketidakefektifan suatu kalimat dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah kontaminasi atau keracunan. Kalimat yang rancu berarti kalimat yang kacau atau kalimat yang susunannya tidak teratur sehingga informasinya tidak mudah dipahami atau sulit dipahami. Yang kedua adalah pleonasme. Pleonasme berarti pemakaian kata-kata yang berlebihan. Yang ketiga adalah ambiguitas kalimat.
Ambiguitas kalimat ini berarti suatu kalimat menimbulkan tafsiran ganda. Yang keempat adalah ketidakjelasan unsur inti kalimat. Yang dimaksud adalah unsur-unsur yang ada di dalam kalimat ini tidak memenuhi standar atau kaidah disebut sebagai kalimat efektif, di mana tidak adanya subjek atau predikat sebagai unsur utama suatu kalimat efektif. Yang kelima adalah kemubaziran preposisi dan kata ketidakefektifan. Di sini yang dimaksud adalah penggunaan kata-kata yang seharusnya tidak digunakan dan juga penggunaan kata-kata yang artinya tidak perlu dalam suatu kalimat tersebut. Yang keenam adalah kesalahan nalar. Suatu kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang susah dinalar oleh manusia. Yang ketujuh adalah ketidaktepatan bentuk kata. Yang kedelapan adalah ketidaktepatan makna. Dan yang kesembilan adalah pengaruh bahasa daerah. Dan yang terakhir sama dengan yang kesembilan adalah pengaruh bahasa asing, di mana bahasa daerah dan bahasa asing dalam penggunaannya yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka akan menjadikan suatu kalimat tersebut tidak efektif. Untuk kesimpulan dari materi yang saya jelaskan kali ini adalah kalimat efektif merupakan kalimat yang mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, yang tersusun secara tepat pula, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran penulis dengan mudah dan jelas. Kalimat efektif memiliki beberapa syarat, struktur, dan juga ciri sehingga dapat dikatakan sebagai kalimat efektif. Dan juga suatu kalimat dapat dikatakan tidak efektif apabila disebabkan oleh beberapa faktor yang telah saya jelaskan tadi. Untuk saran adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam penggunaan kalimat efektif, maka kita harus mampu memahami terlebih dahulu apa ketentuan, syarat, ciri-ciri, dan kaidah-kaidah dalam kalimat efektif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.